Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back on Daily Lifestyle. Nah viewers, kalau tadi sebelum iklan ya, kita sudah membahas tentang rekomendasi restoran yang asik banget nih dan viewers patut untuk coba. Sekarang aku memberikan informasi yang gak kalah seru, tapi masih tetap berkaitan dengan makanan. Nah orang Indonesia ya kita, masa kalau nggak makan nasi sih? Pasti kan setiap hari tuh kayaknya nggak kenyang kalau nggak makan nasi ya. Betul. Nah aku sekarang mau nanya ke Ricky, kamu biasanya kalau makan nasi tuh diukur nggak porsinya? Aku biasanya kalau makan nasi itu aku yang penting kenyang sih Alia ya. Aduh, satu bakul Yang dong. penting kenyang, yang penting sehat. Tapi kenyang belum tentu sehat. Benar Iya nggak sih? benar-benar. Nah aku mau sharing nih, ketika kita mengkonsumsi nasi, kita tuh harus menakar seberapa banyak yang tubuh kita butuhkan. Jadi bukan soal kita pengen, lagi lapar makannya 3 porsi deh. Enggak, belum tentu tubuh kita membutuhkan sebanyak itu porsinya. Dan kamu ini yang tim nasi putih dingin atau nasi anget? Kalau aku sih pasti nasi putih anget ya Alia ya. Karena memang kalau nggak anget tuh kayak nggak makan. Tapi bukannya ini setahu aku Alia, kalau nasi putih panas atau nasi anget itu bisa memicu diabetes nggak sih Alia? Waduh, gimana ya? Sebenarnya sih ada benernya, karena menurut hasil penelitian nih, nasi dingin memang jauh lebih sehat untuk tubuh kita. Nah makanya, gimana kalau kita langsung simak penjelasannya soal porsi nasi dan juga debat antara nasi dingin atau panas di informasi berikut ini. Viewers, nasi putih memang menjadi makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi banyak penilaian yang menganggap bahwa nasi putih tidak sehat bila dikonsumsi dan tak sesuai porsi yang baik. Untuk itulah perlunya menakar porsi ideal nasi putih yang baik bagi kesehatan. Ketika mengkonsumsi nasi, banyak orang yang mengandalkan insting dalam menakar jumlah nasi yang akan disantapnya. Tak ada panduan yang digunakan orang-orang ketika hendak menaruh nasi di piring atau di mangkuk. Apabila kebiasaan tersebut terus-menerus dilakukan, maka akan beresiko pada kondisi kesehatan yang dapat memburuk. Sehingga penting bagi tiap orang menakar nasi putih yang akan disantap agar bermanfaat bagi tubuh. Melansir Heart Foundation, memperhatikan ukuran porsi makan adalah faktor kunci dalam membantu tubuh tetap sehat. Beberapa penyakit kronis bahkan bisa terhindarkan jika seseorang mampu menerapkan pola makan dengan baik. Bukan hanya itu, menakar makanan biasanya penting dilakukan untuk membantu seseorang yang ingin mempertahankan berat badan yang ideal. Namun memperhatikan ukuran porsi makanan yang akan dikonsumsi sebenarnya merupakan faktor kunci dalam membantu tubuh tetap sehat. Dengan menerapkan pola makan baik tersebut, tentunya akan membantu seseorang terhindar dari beragam penyakit kronis. Menurut dokter spesialis gizi, Vicky Nurizia, menakar makanan terutama nasi tak perlu repot menggunakan timbangan. Cara paling mudah itu dengan menggunakan tangan. 100 gram nasi kira-kira sama dengan 1 kepalan tangan orang dewasa. Seberapa banyak takaran nasi yang dapat kita konsumsi sehari tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Namun secara umum, asupan karbohidrat 50-60% dari kebutuhan kalori harian. Lebih mudahnya kita dapat membagi piring makan kita dengan makanan bergizi seimbang. 1/4 sampai 1/3-nya ini berisi makanan pokok atau nasi. Bagi penderita diabetes, nasi adalah salah satu makanan yang harus dibatasi konsumsinya karena mampu meningkatkan kadar gula. Banyak kabar beredar mengatakan bahwa nasi panas sebaiknya dihindari bagi penderita diabetes. Lantas, apakah kadar gula pada nasi panas lebih baik dari nasi dingin? Tapi tahukah Anda kalau ada fakta yang menyebutkan konsumsi nasi dalam keadaan dingin jauh lebih sehat untuk tubuh? Jadi nasi dingin atau hangat, manakah yang lebih baik? Mengkonsumsi nasi memang paling nikmat dalam keadaan panas atau hangat. Tapi tahukah kamu kalau ternyata makan nasi yang sudah dingin justru lebih bagus bagi sebagian orang?
Menurut dokter alumni Universitas Indonesia ini, kandungan gula pada nasi dingin ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi panas. Fakta ini kemudian dianggap sebagai cara terbaik bagi penderita diabetes yang ingin mengkonsumsi nasi. Baik nasi dingin maupun nasi hangat memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang sama per sajinya. Namun perbedaannya ada pada kandungan resistant starch yang lebih banyak terdapat pada nasi yang sudah dimasak lalu didinginkan dibandingkan dengan nasi yang sudah matang namun masih tetap hangat. Nasi yang didinginkan setelah matang atau segera mematikan penanak nasi setelah nasi matang. Dokter yang juga bertugas sebagai kepala instansi gizi di salah satu rumah sakit swasta di daerah Bogor ini juga mengatakan banyak penelitian yang berhasil membuktikan bahwa nasi yang dibiarkan pada suhu ruangan cenderung memiliki indeks glikemik yang rendah dibandingkan kadar gula pada nasi panas. Indeks glikemik rendah adalah nilai yang menggambarkan seberapa cepat atau lambatnya makanan rendah tersebut dalam menaikkan kadar gula rendah. Nasi dingin memiliki indeks glikemik rendah yang cenderung melepaskan glukosa atau gula dengan perlahan hingga peningkatan kadar gula darah tidak banyak. Karbohidrat harus tetap ada di dalam makanan kita sehari-hari. Jadi tidak perlu dihilangkan karena ada organ-organ tubuh kita yang hanya dapat menggunakan karbohidrat sebagai sumber energinya, sehingga tetap ada jumlah karbohidrat minimal yang harus terpenuhi setiap harinya. Jika ingin diet untuk menurunkan berat badan atau diet untuk menstabilkan kadar gula darah pada penyandang diabetes, nasi putih dapat diganti dengan sumber karbohidrat lain yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, seperti nasi merah atau nasi hitam yang memiliki kandungan serat lebih banyak. Atau kita bisa pilih juga jagung atau kentang dengan kulitnya. Selain itu, pati resisten yang terdapat di dalam nasi dingin bermanfaat sebagai prebiotik. Nutrisi yang tidak bisa dicerna ini berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik dalam usus besar. Selain itu berperan untuk melindungi tubuh dari bakteri jahat dan jamur yang mendatangkan infeksi. Nasi dingin akan membuat Anda terasa lebih kenyang dan tidak mudah lapar karena pati resisten yang tinggi menyebabkan proses pencernaan cenderung lambat. Hal yang satu ini mungkin bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan. Jadi bagi Anda yang ingin hidup lebih sehat, cobalah membiarkan nasi Anda hingga dingin sebelum mengkonsumsinya. Selain mengkonsumsi nasi dingin, mereka yang berada dalam kondisi sehat atau yang memiliki diabetes juga sebaiknya mulai mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks seperti yang ada dalam gandum utuh, nasi merah, nasi hitam atau bahkan roti gandum. Setelah mengetahui bahwa kadar gula pada nasi panas lebih tinggi dibanding nasi dingin, hal lain yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kondisi tubuh tetap optimal adalah dengan rutin melakukan olahraga. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.